pagar pengaman itu ada 3 gitu, Oh, Miss. oke. Nah, yang pertama ya, pagar pertama itu tentang anggaran pembelajaran atau adanya learning budget Oh, I gitu ya. see. Jadi pagar learning budget ini merupakan pagar finansial. Jadi kita itu tidak memberikan budget yang unlimited gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kasih budget yang spesifik yang secara sadar dialokasikan untuk membeli data gitu. Misalnya gini, tim A punya anggaran belajar sebesar 50 juta untuk memvalidasi hipotesis X gitu. Oke. Kalau budgetnya habis, eksperimen ya berhenti dan kita bisa mengevaluasi pembelajarannya gitu. Jadi resikonya kan sangat terkontrol tuh. Jadi kita tahu persis gitu biaya maksimal dari sebuah kegagalan. Bukan yang unlimited gitu. Unlimited bahaya banget sih. Kayaknya nggak bisa deh unlimited di dunia yang sekarang. Oke. Nah, sekarang kita bahas pagar kedua ya. Oke. Ini tentang eksperimen yang time box. Oke. Pagar kedua ini adalah pagar waktu Oke. gitu. Jadi kita tuh nggak ngasih deadline pada penemuan ya. Misalnya pokoknya kalian harus nemuin obat kanker dalam 6 bulan gitu. Iya. Padahal sampai sekarang aja obat kanker belum ada gitu kan. Nah, itu kan aneh gitu. Benar. Nah, sebaliknya kita kasih batasan waktu pada setiap eksperimen. Misal gini, kalian punya waktu 2 minggu untuk menjalankan satu eksperimen demi menguji hipotesis ini. Ini kan memaksa tim sebenarnya untuk bergerak cepat, Iya. bikin prototipe yang murah misalnya, dan tapi nggak terjebak pada kelumpuhan analisis gitu. Jadi ini tuh disiplin yang menghasilkan kecepatan belajar gitu. Nah, pagar yang terakhir nih pada ketiga yaitu Piagam Inisiatif XIS gitu. Jadi ini tuh merupakan pagar strategis yang konstitusional. Jadi sebelum ekspedisi dimulai, kita pernah bahas juga ya di podcast sebelumnya. Benar. Tim dan sponsor itu menyusun sebuah kontrak yang jelas di mana di dalamnya tertulis misi, apa tujuan mulia dari ekspedisi ini gitu kan. Yang kedua, hipotesis kunci. Jadi asumsi yang paling berbahaya yang ingin kita uji itu apa hipotesisnya gitu ya. Terus metrik pembelajarannya. Nah, misalnya gimana kita mendefinisikan sukses, tapi bukan penjualan. Mungkin tuh kayak jumlah pengguna yang bersedia membayar untuk prototipe misalnya gitu kan. Dan yang terakhir itu ada batasan. Jadi apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh tim gitu. Oke,